Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nas min zulumati syirki wal jahala ila nurit tauhid wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dari atas mimbar ini selaku khatib saya berwasiat untuk kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal-amal saleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus kita berupaya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah siang hari ini saya ingin menyampaikan sepintas kilas, yaitu salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah karena dia diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini kepada Nabi Muhammad SAW? Dalam istilah tafsir, apa asbabun nuzulnya, sebab turun surah Al-Kafirun? Pada waktu Nabi masih di Mekah, meskipun banyak halangan, rintangan, ancaman menyampaikan agama Islam di hadapan kafir Quraisy, dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad banyak yang kena siksa karena mengikuti Rasulullah, ternyata pengikut Nabi Muhammad semakin banyak disiksa, semakin banyak pengikut Nabi Muhammad di Mekah waktu itu. Maka
kafir Quraisy Mekah. Kalau begini caranya, semakin kita musuhi Muhammad dan pengikutnya ini semakin banyak, mereka punya inisiatif agar pengikut Nabi Muhammad atau Islam itu rukun dengan kafir Quraisy. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy diutus mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Tokoh-tokoh Quraisy ini diutus mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa misi yang mereka sampaikan? Muhammad, supaya aman di Mekah ini, tidak ada permusuhan antara pengikut agamamu dan agama nenek moyang kita, sebaiknya kita kerjasama saja dalam beragama ini. Setahun kami menyembah agamamu, yaitu agama Islam, kemudian tahun depan pengikut agamamu juga menyembah agama nenek moyang kita, sehingga akan terjadi kerukunan dan mungkin pahalanya akan lebih banyak, pahala dari Tuhan-Tuhan mereka dan pahala dari Tuhanmu. Apa jawab Nabi? A'udzubillahi an akuna minal musyrikin. Ya Allah, lindungi aku, semoga aku tidak menjadi orang musyrik. Jawaban Nabi, mudah-mudahan aku tidak musyrik lagi. Dengan ada jawaban Nabi seperti ini, rupanya tidak cukup menjawab ajakan kafir Quraisy ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun. Ai Muhammad tidak cukup berlindung tidak musyrik. Maka diawali dalam surah Kafirun, kul, katakan. Artinya harus gamblang. Sampaikan. Kul itu fi'il amar dalam bahasa Arab, perintah. Katakan, kalau ada yang ngajak seperti itu, katakan terus terang. Ya ayyuhal kafirun, hoi orang-orang kafir, tidak perlu ngajak kami. Jadi kalau ada yang ngajak seperti kafir Quraisy itu, Allah menyatakan pada Muhammad harus tegas, wahai orang-orang kafir. Karena orang kafir pada waktu itu dikumpulkan di sekitar Ka'bah itu. Ayat ini disampaikan kepada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang belum mau memeluk agama Islam, hatinya masih tertutup dengan agama Islam. Mereka tidak marah dipanggil Nabi sebagai oi orang kafir. Apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak mungkin akan menyembah apa yang kami sembah kalau masih menyembah patung ini. Wala ana abidum ma abartum. Dan aku tidak mungkin akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun. Dan kamu juga tidak akan lagi menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Cara kamu, agama kamu, jalankanlah agama kamu. Agama aku akan aku jalankan agama aku. Tidak usah ngajak-ngajak. Itu ajakan 15 abad yang lalu. Bahasanya sederhana. Dan surah ini kadang-kadang ada yang marah disampaikan. Jangan lagi nyampaikan kafir itu. Dianggap ekstrem kita. Dianggap fanatik. Memang kita beragama harus fanatik. Dan ajakan ini dalam bentuk bahasa lain dengan bahasa yang halus sampai sekarang masih ada yang ngajak. Bukan ngajak menyembah patung,
dengan alasan toleransi umat beragama, dengan alasan moderasi umat Islam, harus moderat beragama. Kita sekarang berada di tanggal 22 Desember. Nanti anak cucu kita diajak Natalan bersama. Ayo Natalan bersama, karena kita sama sekolah, sama kerja, Natalan bersama. Bagaimana kalau anak istri kita diajak? Jangan alasan toleransi, alasan moderasi, ngikut. Katakan terus terang, kami tidak akan ikut, haram ngikuti Natalan bersama. Katakan haram, jangan, kami tidak boleh. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah harus jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu. Ay, fanatik keluarga ini. Bukan fanatik. Kenapa tidak boleh? Karena ada dikondisikan zaman Orde Baru. Harus pejabat ngikuti Natal bersama. Tidak ikut pecat. Seakan-akan wajib. Apakah boleh kita toleransi umat beragama? Boleh, tapi bukan masalah ibadat. Kalau diajak masalah iman, masalah ibadah harus jelas. Tak boleh, haram. Bagaimana toleransi umat beragama? Bagaimana kita bertetangga orang beragama lain? Ya baik hubungan. Tetangga saling tolong. Kalau dia ngau sedekah, kita hadir. Kalau dia meninggal juga kita hadir, kita bantu, kita kerjasama bersama. Itu toleransi masalah sosial. Tapi kalau dia ajak masalah agama, katakan kami tidak pacak ngikut. Agama kami tidak membolehkan, haram. Tidak toleransi. Toleransi bukan di iman dan ibadah. Kalau dalam acara itu ada ibadah, tidak boleh yang ada ritual. Anak-anak kita tidak ngerti itu ibadah. Tidak Pak, ibadah itu hanya bergitar. Mereka berdoa memang pakai gitar. Nanti ikut ngaminkan. Apa arti amin? Kabulkanlah doa kami. Mereka berdoa kepada Tuhan lain, kita ngamini. Berarti kita percaya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dan tahun 80-an sudah keluar fatwa MUI. Haram ngikuti Natal bersama. Ada masalahnya Pak, supaya kita rukun. Iya. Tapi dalam kaidah hukum Islam, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bencana harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Apa bencananya? Bencananya iman anak cucu kita tercemar jadi syirik. Kalau syirik itu dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu biang dosa, biang kezaliman. Maka jaga anak-anak kita, istri kita harus dijaga, jangan sampai menjadi musyrik. Bagaimana kalau sekantor? Saya berpengalaman sekantor dengan orang agama lain. Di Kanwil Kementerian Agama ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Rukun kami. Kadang-kadang ketika lebaran, ada sisa kue lebaran dibawa ke kantor. Kumpul, yang Katolik kumpul, yang Kristen kumpul, diajak makan sama-sama, ini kue lebaran. Tidak apa-apa, rukun. Kadang-kadang waktu Natal mereka juga ngajak ke ruangan mereka, ayo makan-makan, kita ada kue Natal ini. Kita datang, tidak ada masalah. Tapi kalau Natalan bersama, tidak kita hadir. Atau kita Idul Fitri, kita tidak ngajak mereka, walaupun kawan akrab. Saya banyak kawan akrab yang beragama lain, tidak diajak lebaran, tidak diajak Idul Adha, tidak diajak sholat Idul Fitri, tidak. Kalau kita halal bihalal, tidak kita ajak. Karena ada doa, ada ibadah di situ. Tapi kalau saling kunjungi,
saling berkawan, dia nikahkan anak kita hadir, ketika kita nikahkan anak dia hadir, ketika undang, itu toleransi dalam beragama, antar umat beragama, harus rukun dalam dunia Pancasila. Jangan alasan toleransi, alasan moderasi, iman kita tercemar. Jadi ayat ini dulu disampaikan kepada orang-orang kafir, bukan orang Islam seperti kita ini yang dengar. Maka yang diajak ngomong itu orang-orang kafir. Maka ada katanya, ya ayuhai orang kafir, oi orang-orang kafir, yang dengar mereka. Kenapa? Kami tidak bisa setahun menyembah agamamu dan kamu setahun menyembah agama kami, tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kita rukun? Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu kerjakanlah oleh agama kamu sebaik-baiknya, kami akan mengerjakan agama kami dengan baik-baik, sehingga kita rukun, damai. Itulah kita toleransi umat beragama, moderasi beragama. Bukan berarti ayat-ayat yang jelas tidak boleh disampaikan, bukan. Ada waktunya kita harus jelas mengatakan tegas, tidak bisa. Ada kita kerjasama yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Allahumma shalli ala malaikatil mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat ya waliyal hasanat birahmatika ya nastaghizu wa min azabika nastajir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.